Halo teman-teman semua, selamat malam ya. Ini selamat bergabung lagi ke live TikTok aku ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa bakalan ada 10 soal ya. Ini masih semangat ya teman-teman ya. Di sini sekitar jam setengah 10 waktu Indonesia Barat. Mungkin teman-teman daerah Sulawesi ataupun daerah Wita ataupun WIT ya, itu mungkin hampir mau jam 11 ya teman-teman ya. Ini kira-kira masih semangat nggak nih? Apakah ngantuk guys? Masih semangat gak nih? Malam kak, malam juga kak Mama Dia. Salam dari Batam ya. Oke teman-teman, udah ngantuk matanya? Udah sediain kopinya belum nih biar nggak ngantuk? Malam kak, malam juga kakak Namjud ya. Oke, masih semangat ya teman-teman ya. Ngantuk banget kak. Ditahan-tahan dulu ya kak Mama Dia ya. Karena soalnya khusus Melayu ini pendek-pendek aja sih ya. Ini soal nomor satunya teman-teman. Ya, semoga capeknya kalian, ngantuknya kalian ya, semoga membuahkan hasil yaitu dengan diterima menjadi P3K 2024 teman-teman ya. Semangat terus ya teman-teman ya, tetap semangat walaupun live-nya tengah malam kayak gini. Karena aku baru aja pulang jaga teman-teman. Dan aku ngelong ya dari pagi tadi, dari shift pagi sampai sekarang baru pulang teman-teman. Oke, ini ada yang baru pulang dinas, ada baru pulang jaga nggak nih kayak aku? Amin ya robbal alamin. Siap. Nah sekarang yang gabung baru 219. Kak aku yang live otomatis dari grup tele gimana gabungnya lagi? Maksudnya Kak Rai Lestari ini udah gabung ke live, udah gabung ke live TikTok otomatis dari gabung tele gimana gabungnya lagi? Oke teman-teman ya, kita lanjut aja. Tata laksana yang sesuai MTBS yaitu, oke jadi ya kalau kalian misalnya selalu melihat bagan MTBS teman-teman, keluar dari grup tele kak, kakak dikeluarin dari admin ya. Biasanya nih orang-orang yang dikeluarin dari grup admin itu ada menyebarkan link-link bodong ya, atau link-link isinya penipuan. Karena sekarang tuh banyak banget penipuan dalam bentuk link yang bisa menguras m-banking ataupun uang-uang kita di m-banking teman-teman. Makanya itu dikeluarin sama admin karena meresahkan anggota yang lain juga kayak gitu. Katanya banyak yang komplain nih karena teman-teman ada beberapa orang yang suka ngirimin link-link bodong kayak gitu. Karena takutnya nanti terkuras ini uang-uang ataupun m-banking. Seperti itu. Ya, jadi soal nomor 1, tata laksana yang sesuai MTBS yaitu, oke teman-teman, lelet kak jaringan. Oke, kalau misalnya teman-teman yang lelet boleh keluar dulu ya, nanti gabung lagi ke dalam live aku. Nah, di dalam grafik, bagian MTBS itu ada pemeriksaan ya teman-teman ya, pemeriksaan penyakitnya. Kemudian penentuan ada tidaknya tanda bahaya ya, ini juga ada. Kemudian klasifikasi penyakit, kemudian ada petunjuk pengobatan. Nah, maka di sini tata laksana yang sesuai MTBS itu adalah yang A, B, C, D, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Seperti biasa, teman-teman ya, siapin kertas kecilnya untuk melihat skor akhir kalian, benar berapa dan salah berapa. Thank you Kak Syarna. Lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Waalaikumsalam Kak Midel. Halo Kak Midel AZ. Oke teman-teman, silakan lanjut ke soal nomor 2. Nah ini agak panjang sedikit ya. Suatu daerah terpencil yang mana hanya Anda sebagai nakes di desa tersebut. Oke, jadi ini kita nakes satu-satunya di suatu desa terpencil, teman-teman. Ini kalau udah nakes satu-satunya berarti kita di situ dokter, di situ bidan, di situ jadi perawat juga ya, teman-teman ya. Jadi multi talenta, multitasking. Nah kita lihat ya, di desa tersebut ada 5 orang penderita DM ya. Anda melakukan tindakan kepada klien yang menderita DM dengan memberikan pendidikan kesehatan terkait pentingnya menjaga kebersihan kaki dan kebersihan lantai di rumah. Klien diminta untuk menggunakan sandal untuk menjaga agar kaki tidak lecet. Keluarga juga diminta untuk menjaga kebersihan rumah, terutama lantai agar tidak ada genangan air ataupun pecahan kaca yang beresiko menimbulkan cedera. Berdasarkan kasus, apakah jenis implementasi yang dilakukan oleh bidan, teman-teman? Oke, ini kira-kira jawabannya apa? Ya, ada yang E, ada juga yang D. Nah, jadi di sini penderita DM ya, teman-teman, di mana penderita DM itu rawan sekali dengan
luka ya. Apabila kalau misalnya luka sedikit aja itu bisa menyebar teman-teman ya. Nah, terutama luka di kaki ya, teman-teman ya, luka DM. Terutama di kaki. Nah, jadi kakinya itu yang perlu dijaga ya, yaitu dengan menjaga kebersihan kaki, kemudian kebersihan lantai, juga menggunakan sendal untuk menjaga agar kaki itu tidak lecet, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira implementasi yang dilakukan oleh bidan itu apa? Di sini bidan memberikan penkes ya terkait tetap menjaga kebersihan kaki, kebersihan lantai, dan juga menggunakan sandal untuk menjaga supaya kaki tidak lecet dan tidak menimbulkan luka, teman-teman. Yaitu jawabannya adalah kalau yang A memodifikasi lingkungan fisik. Yang A itu tidak ada kaitannya ya sama si kasus. C, lingkungan sosial juga bukan, psikologis juga bukan ya. Jadi A, B, dan C itu bukan. Kemudian melakukan adaptasi lingkungannya juga bukan, teman-teman ya. Jadi di sini adalah yang E, melakukan upaya pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatannya itu untuk apa? Untuk mencegah supaya tidak terjadi luka DM, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang E. Lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, ini dia soal nomor 3, silahkan dijawab teman-teman. Apakah prioritas masalah pada kasus di atas? Oke, silahkan dijawab teman-teman untuk prioritas masalah kasus di atas. Ya, soal malam ini tuh ada 10 soal, jadi silahkan di stay tune terus sampai akhir ya, jangan sampai ada yang ketinggalan teman-teman. Hasil survei di satu kelurahan didapatkan data jumlah penduduk 500 jiwa, jumlah balita 75 orang. Hasil data KMS 20% balita berada pada garis kuning. Kemudian 10% berada pada garis merah, 10% balita menderita ISPA, 5% balita menderita ini salah ya teman-teman, skabies nih ya. Menderita skabies. Aku lanjutin aja deh di sini. Skabies. Cakupan imunisasi polionya itu 70%, posyandu berjalan rutin dengan angka kunjungan 60%. Kira-kira prioritas masalahnya itu yang mana, teman-teman? Nah, yang ditanyakan adalah prioritas. Kita cari data paling tinggi itu yang mana, teman-teman ya. Kita lihat balita di bawah garis kuning itu ada 20%. Kemudian di bawah garis merah itu ada 10% ya. Ini berkaitan sama gizi ya. Gizi itu ada berarti 30%, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi. 10% itu menderita ISPA ya. Jadi ISPA itu masalah ISPA 10%, teman-teman. Kemudian menderita skabies itu ada 5%. Skabies itu berkaitan sama kulit ya, nanti itu ada 5%. Kemudian cakupan imunisasi polio itu 70% ya. Cakupan imunisasi polio itu ada berapa? 70% ya. Ini lebih dari setengahnya ya untuk cakupan imunisasi polio. Nah, maka yang ditanyakan prioritas masalah, teman-teman. Masalah yang paling tinggi itu adalah di bagian gizi ya, teman-teman, yaitu sebesar 30%. Nah, kita lihat nih, kira-kira apa? Yang A, resiko meningkatnya penyakit kelumpuhan pada balita ya. Ini berkaitan sama imunisasi polio ya, teman-teman ya, bukan jawabannya. Kemudian yang B, resiko terjadi gangguan tumbuh kembang pada balita. Nah, ini berkaitan sama gizi buruk ya. Kemudian yang C, resiko meningkatnya gangguan penyakit kulit. Ini skabies tadi, tidak ya. Kemudian yang D, resiko terjadinya gangguan sistem kekebalan tubuh pada balita. Ini juga bukan. Yang E, angka kesakitan gangguan pernapasan. Ini berkaitan tadi sama ISPA ya. Nah, jadi untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Untuk soal nomor 2, tadi jawabannya adalah yang E. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang B ya. Sampai soal nomor 3, apakah ada yang benar semua, guys? Apakah ada yang benar semua untuk soal nomor 3? Kita lanjut ya. Untuk cakupan polio itu sudah 70% ya, teman-teman ya. Ini di sini ada cakupan imunisasi polio itu sudah berjalan 70%, teman-teman. Lanjut ya ke soal nomor 4. Nomor 4. Ada 2 metode untuk melakukan pengkajian PHBS secara kualitatif. Nah, ini ada yang dapat soal PHBS nggak tahun lalu? Kayaknya semalam banyak banget ya yang komen ada yang dapat soal PHBS. Oke, jadi
pengkajian PHBS itu ada dua ya teman-teman, yaitu secara kuantitatif dan juga secara kualitatif. Nah, untuk secara kuantitatif dan kualitatif, aku di sini nggak bakalan ngejelasin sedetailnya, cuman aku jelasin bagian kualitatifnya aja teman-teman. Dan untuk kuantitatif, materi lebih lanjutnya itu aku nanti share di grup Telegram. Jadi silahkan diingatin adminnya lagi teman-teman untuk di-share materinya ya. Jadi di materinya itu ada terkait metode yang melakukan pengkajian PHBS secara kuantitatif itu ada berapa poin ya, aku lupa, ada 3 atau 4. Kemudian secara kualitatif juga ada teman-teman ya. Jadi secara kualitatif itu ada 2. Ya, secara kualitatif itu ada 2 ya, yaitu diskusi kelompok terarah dan juga wawancara perorangan mendalam ya teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 4, metode untuk melakukan pengkajian PHBS secara kualitatif itu adalah diskusi kelompok dan juga wawancara secara mendalam teman-teman. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang C. Grup Telegramnya apa? Nanti di akhir live ya aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke dalam grup Telegramnya Kak Bidan Riswanda. Oke teman-teman, nanti yang anggota grup silahkan diingatin kembali oleh admin untuk dikirimi materi PHBS ya, seperti itu. Takutnya adminnya lupa. Lanjut ya ke soal nomor 5. Soal nomor 5 silahkan dijawab. Apakah intervensi prioritas yang perlu dilakukan oleh bidan? Silahkan dijawab teman-teman. Nah, kita baca dulu ya kasusnya bareng-bareng. Seorang bidan mengkaji sebuah kecamatan, didapatkan data terjadi 90 kasus campak pada anak di bawah umur 15 tahun. Kemudian pada bulan November 2023, kondisi lingkungan kecamatan tersebut kumuh, rumah penduduk berdekatan, sebagian besar anak mengalami gizi kurang bahkan buruk. Kira-kira intervensi ya yang ditanyakan adalah intervensi prioritas yang perlu dilakukan oleh bidan. Yo, apa teman-teman intervensinya? Di sini ada yang jawab B, ada yang jawab D, ada juga yang jawab C, teman-teman. Yo, yang mana kira-kira prioritas intervensi prioritas masalahnya apa? Di sini masalahnya banyak ya. Ada 90 kasus campak, teman-teman, di bawah usia 15 tahun. Kemudian lingkungannya itu kumuh ya, lingkungannya kumuh, kemudian rumah penduduk saling berdekatan, kumuh ya. Kemudian itu sebagian besar mengalami gizi kurang bahkan buruk. Kira-kira intervensi yang bisa diberikan pada masalah ini apa, teman-teman? Intervensi paling utama yang perlu dilakukan oleh bidan. Ya, ada imunisasi massal, ada pendidikan kesehatan, ada pemberian makanan tambahan, pengelolaan lingkungan sehat, dan juga evaluasi terjadinya campak berulang, teman-teman. Ayo, kira-kira mana nih? Di sini ada jawab D, B. Intervensi itu apa, teman-teman? Intervensi itu tindakan ya. Tindakan yang bisa dilakukan gitu. Kira-kira tindakan yang bisa dilakukan tuh apa? Ya, jawabannya adalah melakukan PENKES atau pendidikan kesehatan ya. Pendidikan kesehatan ini bisa seperti penyuluhan ya, kemudian ada promosi kesehatan ya, PROMKES ya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi di sini diberikanlah penyuluhan terkait promosi kesehatan ya, supaya apa? Supaya tidak ada lagi nih masalah-masalah ini ya. Setidaknya masyarakatnya ini jadi tahu terkait pentingnya kesehatan, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 5 itu jawabannya adalah yang B. Sampai soal nomor 5 ada yang masih benar semua nggak nih? Karena di sini masalahnya banyak ya, ada yang campak, kemudian pemukimannya kumuh ya, kemudian juga sebagian besar mengalami gizi kurang dan buruk ya teman-teman. Maka yang bisa dilakukan adalah melakukan PROMKES atau penyuluhan pendidikan kesehatan. Makanya jawabannya untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B. Next kita lanjut lagi ya ke soal nomor 6. Kak Mamadia salah satu, siap. Yang lain salah berapa nih? Lanjut ya ke soal nomor 6. Apakah teknik pengkajian untuk mendapatkan data tersebut? Saat pertama kali bidan berkunjung ke suatu wilayah tampak lingkungan kumuh, terdapat 3 pabrik tekstil besar yang jaraknya dekat dengan pemukiman penduduk. Tampak satu puskesmas pembantu yang letaknya kurang lebih 10 km dari pemukiman dan 1 buah rumah peribadatan di pinggir jalan raya. Apakah teknik pengkajian untuk mendapatkan data tersebut? Ya, ada yang dapat nggak soal ini waktu ujian P3K tahun lalu, teman-teman?
Ada yang dapat nggak terkait teknik pengkajian? Ada yang dapat nggak nih? Nggak ada, Kak Muan Nayara, nggak ada Kak. Oke, siap. Baru baca nih, tidak. Oke, teman-teman. Semoga nanti kalau misalnya keluar waktu ujian, kalian udah tahu ya jawabannya apa. Semoga nanti kalau misalnya keluar soalnya udah tahu jawabannya apa. Nah, jadi di sini jawabannya rata-rata banyak yang ya. Kita lihat dulu teknik pengkajian, teman-teman ya. Teknik pengkajiannya di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah bidan berkunjung ke suatu wilayah ya. Nah, di sini bidan melakukan kunjungan, teman-teman. Melakukan kunjungan suatu wilayah untuk melihat ya data-data, teman ya. Suaraku kedengeran nggak nih? Aman ya? Kedengar ya? Oke, siap kalau aman. Oke, jadi di sini saat pertama kali bidan berkunjung ke suatu wilayah tempat. Jadi di sini kata kuncinya adalah berkunjung, teman-teman ya. Berarti dia datang ke suatu tempat tersebut, berkunjung menggunakan transportasi umum, mobil ataupun sebagainya, teman-teman ya, untuk melihat atau mengkaji data-data di desa tersebut. Nah, di sini teknik pengkajian yang digunakan oleh bidan ya, berarti kan dia turun lapangan langsung. Itu adalah yang C, teman-teman, windshield survey ya, seperti itu. Nah, jadi windshield survey itu dia langsung turun lapangan, teman-teman ya, mengsurvei langsung ya secara berkunjung kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang C. Kalau wawancara itu wawancara seperti biasa ya. Di sini kan tidak ditampakkan dia lagi wawancara, tapi dia memantau gitu ya dengan berkeliling atau berkunjung. Seperti itu. Kalau literatur review ya, dia itu mereview literatur ya. Literatur kan seperti bacaan, teman-teman. Tapi kan ini langsung turun ke desa. Jadi yang B itu bukan. Kecuali ini kalau misalnya dia mereview suatu jurnal terkait suatu desa ini, nah itu baru literatur review. Kalau in-depth interview ya itu wawancara secara mendalam, teman-teman ya. Wawancara secara mendalam seperti itu. Jadi untuk soal nomor 6 ya jawabannya adalah yang C. Lanjut ya ke soal nomor 7. Soal nomor 7, teman-teman. Soal nomor 7 ya, kita lanjut lagi soal nomor 7. Apa yang sebaiknya dilakukan bidan dalam situasi seperti ini? Saat seorang bidan berkunjung ke rumah keluarga, ditemukan anak usia 1 tahun sedang mengalami diare, sudah BAB cair sebanyak 6 kali sehari. Ibu anak tersebut mempunyai prinsip anak harus dipuasakan sehingga diarenya sembuh. Nah, kira-kira yang bisa dilakukan oleh bidan tuh apa, teman-teman? Ya, silakan dicari kata kuncinya. Silahkan dicari kata kuncinya dulu, teman-teman, baru cocokin lagi dengan opsinya. Ini sebenarnya soal-soal penalaran juga ya, soal-soal penalaran, teman-teman. Ada yang dapat nggak waktu ujian tahun ini? Atau jangan-jangan udah pada lupa ya, udah setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya. Oke, di sini ada yang jawab C, ada yang jawab E ya, ada juga yang jawab D. Yuk, kira-kira yang mana nih? Oke, kira-kira yang bisa dilakukan ya. Di sini kata kuncinya itu adalah ibu mempunyai prinsip anak harus dipuasakan hingga diarenya sembuh. Nah, yang perlu dilakukan oleh bidan itu adalah tetap memberikan asupan cairan ya dan juga nutrisi kepada bayi yang diare, yaitu dengan ASI, teman-teman. Karena bayi-bayi yang diare ini resiko terjadinya dehidrasi, maka cairannya itu, cairan dan asupan nutrisi itu tidak boleh putus ya untuk mencegah dehidrasi tersebut, teman-teman. Nah, maka tetaplah diberikan ASI walaupun dia sedang diare, teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk soal nomor 7 ya jawabannya adalah yang C. Kata kuncinya di sini yaitu ibu punya prinsip bahwa anak harus dipuasakan hingga diarenya sembuh. Nah, maka sebagai bidan itu adalah tetap menjelaskan ya bahwa ASI harus diberikan sebagai cairan ya, kebutuhan cairan dan nutrisi pada bayi. Lanjut ya. Kita ke soal nomor 8. Bidan dalam melaksanakan asuhan antenatal harus sesuai dengan standar asuhan
kebidanan, yaitu teman-teman silakan dijawab untuk asuhan antenatal. Ini standar-standar tahun lalu. Ada yang dapat nggak nih soal-soal standar tahun lalu? Standar asuhan antenatal itu ada 24 standar ya teman-teman ya. Ada yang dapat ada yang dapat, ada yang enggak ya DFR-nya tahun lalu. Seingat aku ya deh, kayaknya deh. Jadi 24 standar ya, tapi dari 24 itu terbagi ada standar ANC, standar persalinan, kemudian ada standar nifas, bayi baru lahir dan sebagainya teman-teman. Nah untuk standar ANC sendiri itu dimulai dari standar berapa? Ya, dari standar 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, nanti untuk materi standar kebidanan ya, teman-teman nanti bakalan di-share di grup Telegram aja ya, teman-teman ya. Jadi di situ banyak banget standar pertama itu ada apa? Pelaporan ya teman-teman ya. Kemudian standar 3 itu kalau nggak salah aku identifikasi ibu hamil ya, seperti itu. Nah jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang A. Nanti untuk materi lebih lengkap aku share aja ya di grup Telegram. Silahkan diingatin lagi oleh adminnya teman-teman, diingatin lagi adminnya ya untuk di share materi ini. Nanti kemungkinan nanti bakalan keluar juga nih waktu try out teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 9. Untuk gabung ke grup Telegram ya, teman-teman yang mau gabung ke grup Telegram silahkan di stay tune terus soal ini sampai akhir ya. Nanti bakalan aku kasih tahu gimana cara untuk gabung. Silahkan untuk soal nomor 9, bidan harus melaksanakan palpasi abdomen setiap ANC, memperkirakan usia kehamilan, menentukan letak janin, bagian bawah janin, dan mendengarkan DJJ, menentukan bawah apakah sudah masuk PAP atau belum. Mencari kelainan dalam masa kehamilan ibu itu merupakan standar berapa, teman-teman? Standar berapa nih untuk pemeriksaan palpasi abdomen, teman-teman? Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Oke, jadi standar untuk palpasi abdomen itu adalah standar kelima ya. Standar kelima nanti bisa kalian baca. Standar kelima itu isinya adalah palpasi abdomen. Untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang C. Lanjut ya ke soal yang terakhir. Nah ini dia soal yang nomor 10. Seorang bidan melakukan pemeriksaan ANC kepada wanita hamil. Program ini merupakan salah satu dari 6 pokok tugas puskesmas dalam bidang. Nah, ada yang dapat nggak soal terkait tugas pokok puskesmas tahun lalu? Ada yang dapat soal-soal tugas puskesmas dalam soal tahun lalu? Live setiap hari apa Kak? Jam berapa? Live-nya itu setiap hari Senin sampai hari Sabtu ya. Dan untuk jam itu menyesuaikan dengan jadwal jaga aku. Oke, jadi di sini kita lihat untuk pemeriksaan ANC kepada wanita hamil yaitu merupakan salah satu program pokok puskesmas yaitu KIA KB. Ini jelas banget ya teman-teman ya, berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, buat kalian yang mau gabung ke grup Telegram, silahkan kalian pergi ke Instagramnya Lolos ASN. Kemudian kalian boleh follow Instagramnya Lolos ASN. Karena khusus malam ini itu ada potongan sebesar 100.000 ya untuk setiap pembelian ebook 2024. Nah jadi untuk pembelian ebook 2024 itu udah lengkap sama grup Telegramnya. Dan di grup Telegram udah ada kuis setiap hari Senin sampai Sabtu. Kemudian juga sudah ada materi-materi terkait soal-soal P3K, kemudian juga tryout setiap akhir bulan teman-teman ya. Silakan dipantengin terus ya anggota grup untuk tryout keduanya ya, dan masih dalam proses nih. Dan juga ebook itu juga berlaku seumur hidup teman-teman. Dan buat kalian yang mau order silahkan klik link WhatsApp admin di sini ya. Dan juga untuk grup Telegram itu berlaku seumur hidup teman-teman ya. Grup Telegram itu semuanya berlaku sampai kalian selesai ujian P3K. Kalau untuk ebook itu berlaku seumur hidup ya. Jadi kalau misalnya kalian mau order dan dapatin potongan sebesar 20.000, silahkan kalian pergi ke Instagramnya Lolos ASN. Kemudian kalian follow dan juga kalian klik link WhatsApp admin di sini untuk order ebook 2024 dan mana sudah bergabung juga ke dalam grup Telegramnya ya, seperti itu. Oke, ini teman-teman udah pada benar berapa nih? Ada yang betul 6. Oke, salah 4. Salah 4 berarti benar 6 ya.
Untuk beli e-booknya gimana kak yang 100.000 itu? Silahkan kakak pergi ke Instagram Lolos ASN, kemudian di follow dan juga klik link WhatsApp ini. Message ini ya, ini WA-nya admin teman-teman ya untuk order. Jadi silakan di chat aja dan nanti bakal dibalas oleh admin satu persatu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa besok. Besok kita live-nya masih jam 21.30 waktu Indonesia Barat teman-teman ya. Dan ya terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa besok. Bye bye.